Nah, ini kamare Syekhona Khalil waktu mondok ten mriki niki kamare. Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan menyimpan sejarah peradaban Islam yang luar biasa. Siapa sangka dari sinilah berdiri sebuah pondok pesantren yang bukan sekedar lembaga pendidikan, melainkan epicentrum dakwah, tempat ngajinya para ulama besar Nusantara. Pondok Pesantren Cangaan telah menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Jawa Timur selama lebih dari 6 abad. Tak salah jika pondok yang didirikan sekitar tahun 1427 Masehi ini menjadi yang tertua di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Soalnya PBNU sudah memberikan piagam nomor 3 setelah ada Fathul Masail tingkat nasional. Beliau tahu sendiri dan mensurvei bukti-bukti yang konkret, ternyata keluarlah Pondok Cangaan itu tahunnya 1427. Itu PBNU sendiri yang masih bukan dari keluarga Cangaan. Cikal bakal pesantren ini tak lepas dari sosok karismatik Kiai Haji Abdul Qadir atau yang lebih akrab dikenal masyarakat sebagai Mbah Lowo Ijo. Dalam perjalanannya, salah satu putra beliau, Kiai Haji Sayyidin, yang kemudian memberikan nama Pondok Pesantren Cangaan sesuai perintah gurunya. Menurut Kiai Haji Ahmad Ridhoi Khalili sebagai penerus ke-8, banyak ulama besar yang pernah mondok di sini, seperti Kiai Haji Syekhona Khalil dari Bangkalan, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Hasbullah juga pernah mondok di Cangaan Bangil. Sebagai buktinya, ada peninggalan berupa kamar beliau saat nyantri yang sampai saat ini masih dijadikan tempat tabarukan. Cuman nek abah kula nutupi kamar Kiai Khalil mriko, kamar Saktiya mriko, Kiai Hasbullah mriko. Abah kula ya Hasyim Asy'ari niki Gus Dur. Oh, tiba-tiba nunjuk. Ini nek kamar abahku, mbahku. Langsung sholat. Saderenge Gus Dur dadi presiden. Selain kamar santri, ada juga sumur yang digali oleh Syekhona Khalil saat Bangil dilanda kemarau panjang dahulu kala. Air dari sumur ini sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh semua santri, bahkan siapa saja yang ingin menikmati kesegaran air sumur ini. Ya ini ku dawuh ngeten, Lil. Abdi sumur mari ndek yo Bangil laip air. Lah yo sumur, Lil. Marono ndek Bangil iki laip banyu. Ya Khalil ndamel medal tuyane. Nyoto Bangil laip banyu. Marangan itu kali gede sap bener banyak. Jadi damel kali lari pondok kali masyarakat tonggo Jawa Tengah menjadi Karoka. Ini pentongannya Syekhona Khalil nih. Katanya Kiai Khalil Bangkalan ini pentongan. Ini dikantung di kajeng itu, kajengnya turun di kajeng. Ngoten. Ini sudah siap apa? Agak kinten-kinten gitu. Kirangan kayak Khalil mondok niku habis semerap kalau siapin. Konon katanya kentongan yang jika dibunyikan dari Pondok Cangaan oleh Syekhona Khalil dahulu kala, suaranya akan sampai terdengar di Bangkalan, Madura. Salah satu kebanggaan utama pesantren Cangaan adalah keteguhannya dalam menjaga sanad ilmu tauhid. Tradisi pengajaran yang masih menggunakan kitab-kitab warisan tulisan tangan dengan makna Jawa Pegon memastikan bahwa ilmu yang diturunkan tetap murni sesuai ajaran para leluhur. Terus pengajiannya tetap model salaf, malah ngaji tauhidnya modelnya ala-ala Sunan Bonang. Masih mempertahankan yang sangat klasik dengan ini. Nggih, mesti dipertahankan. Oleh nilai sejarah ini ku katosnya kayak penting ngoten cekro lah bahwa iki pondok sepuh ngajine biyen model salaf iki koyo ngene. Dulunya Ponpes Cangaan hanya menerima santri laki-laki. Namun hal itu berubah. Di tahun 1978 didirikan Pondok Pesantren Putri Raudhatul Aqaidi dan mulai menerima santriwati. Seiring perkembangan zaman, pendidikan formal pun juga dihadirkan, mulai dari jenjang sekolah menengah pertama hingga menengah atas. Adapun perkembangan sekarang, Pondok Pesantren Raudhatul Aqaidi Cangaan Bangil ini tidak hanya fokus untuk memberikan metode baca Al-Quran secara benar, dalam hal ini sekarang menggunakan metode qiraati, tetapi juga ditambah dengan pendidikan formal.
Antara lain adalah SMP Putri, khusus Putri kalau SMP-nya karena jadi satu dengan Mahat, yaitu SMP Rodotul Aqaidi Cangan Bangil. Tetapi juga ada ijazah SMA atau SMK yang supaya siap kerja, SMA Al-Aziz dan SMK Al-Madinah. Pesan Kiai hanya sederhana. Masyarakat dapat meneruskan perjuangan para alim ulama, selalu mengajarkan ilmu agama dan ilmu kehidupan di dalam pondok pesantren, sebab dari pondok pesantren banyak ulama-ulama besar yang barokahnya, karomahnya, ilmunya bisa kita rasakan sampai saat ini.